Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bungo. Langsung saja ke materi. Pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ini disusun oleh kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Tujuan APBD yang pertama, ada pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode 1 tahun anggaran yang berkenaan. Selanjutnya ada belanja daerah, adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode waktu yang berkenaan. Yang ketiga ada pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya ada siklus APBD. Siklus APBD ini adalah penyusunan rancangan APBD. Yang kedua ada pelaksanaan dan penata usahaan. Yang ketiga pengeluaran, pelaksanaan dan penata usahaan penerimaan. Keempat akuntansi keuangan daerah. Yang kelima pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya ada mekanisme APBD. Mekanisme APBD ini yang pertama adalah penyusunan rancangan kebijakan umum APBD KUA dan dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. KUA adalah dokumen yang merumuskan arah kebijakan keuangan pemerintah daerah, sedangkan PPAS menguraikan alokasi dana secara kasar untuk masing-masing program dan kegiatan dalam APBD. Selanjutnya ada penyiapan pedoman penyusunan RK SKPD, rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. RK SKPD adalah rencana dan anggaran yang dibuat oleh setiap unit kerja di pemerintah daerah. SKPD, pedoman ini memberikan panduan bagi SKPD dalam menyusun RK SKPD mereka. Yang selanjutnya ada penyusunan RK SKPD. Penyusunan RK SKPD ini menyusun rencana dan anggaran yang lebih rinci berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Penyiapan Raperda APBD, rencana peraturan daerah anggaran dan pendapatan belanja daerah. Raperda APBD adalah dokumen hukum yang mengatur APBD di tingkat daerah. Selanjutnya dokumen ini akan dibahas dan disetujui oleh Dewan Legislatif Daerah DPRD. Selanjutnya pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Raperda KDH. Kebijakan dasar APBD, DPRD melakukan pembahasan dan perubahan terhadap Raperda APBD. Raperda APBD, Raperda KDH ini mencerminkan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang prinsip-prinsip dasar APBD. Selanjutnya ada evaluasi Raperda APBD dan Raperda KDH penjabaran APBD. DPRD akan mengevaluasi dan memberikan persetujuan final terhadap Raperda APBD dan Raper KDH, penetapan Perda APBD dan Per KDH penjabaran APBD. DPRD akan menetapkan peraturan daerah Perda APBD yang menjadi dasar hukum pelaksanaan APBD di tingkat daerah. Selanjutnya ada pembatalan Perda APBD ini dan Per KDH penjabaran APBD. Jika diperlukan, DPRD dapat membatalkan atau mengubah Perda APBD dan Per KDH yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada penyusunan rapor KDH APBD. Ini adalah tahap penyusunan kebijakan dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah KDH yang memandu pelaksanaan APBD. Penetapan rapor KDH APBD. DPRD menyetujui rapor KDH APBD sebagai paduan dalam pelaksanaan APBD selama tahun anggaran belanja. Seluruh rangkaian proses ini ada bagian dari tata kelola keuangan daerah yang bertujuan untuk mengatur keuangan daerah pemerintah daerah dengan transparansi, akuntabilitas dan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya ada struktur APBD. Struktur APBD ini pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang mengubah kualitas dana merupakan hak daerah yang dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah ini terdiri atas PAD, pendapatan hasil daerah,
PAD ini adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber dalam wilayah sendiri. PAD merupakan salah satu komponen penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pemerintahan daerah dan dapat berasal dari berbagai sumber termasuk pajak, retribusi, dan hasil usaha milik negara. Yang dimaksud dengan pajak ini adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak seperti penghasilan pajak penghasilan, pajak bumi, bangunan, dan pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Sedangkan retribusi ini adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hasil usaha milik daerah atau BUMD. Pendapatan dari usaha ini dimiliki oleh pemerintah daerah seperti perusahaan air minum, perusahaan listrik, perusahaan angkutan umum, dan sebagainya. Ada lagi nomor 4, penerimaan asli lainnya. Sumber pendapatan lain yang diperoleh oleh pemerintah daerah seperti pendapatan dari investasi, hasil penjualan aset, dan sebagainya. Dana PAD sangat penting untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur tarif dan pungutan untuk sumber pendapatan ini sesuai dengan regulasi. Dengan regulasi ini yang berlaku, dengan efektifnya pengelolaan dana PAD dan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai berbagai kegiatan dan proyek yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka. Selanjutnya ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah istilah yang umum digunakan dalam konteks keuangan dan investasi. Ini merujuk pada dana yang dialokasikan atau digunakan oleh investor atau manajer investasi untuk menyesuaikan atau menimbang portofolio investasi dengan tujuan tertentu. Tujuan penimbangan dapat beragam seperti mencapai diversifikasi yang diinginkan, mengendalikan risiko, atau mencapai target keuntungan. Dana penimbangan umumnya digunakan untuk memastikan bahwa alokasi aset dalam portofolio investasi sesuai dengan rencana investasi atau strategi investasi yang telah ditetapkan. Misalnya, jika seorang investor ingin memiliki kombinasi saham dan obligasi dalam portofolio dalam proporsi tertentu, dia dapat menggunakan dana penimbangan untuk mengatur portofolio sesuai dengan presentasi yang diinginkan. Dalam konteks dana investasi kolektif seperti dana investasi, dana penimbangan juga dapat merujuk pada proses mana manajer dana mengalokasikan dana yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan sesuai dengan rencana investasi dana tersebut. Dana penimbangan menjadi penting karena membantu investor atau manajer investasi untuk mencapai tujuan investasi mereka dengan cara yang sesuai dengan tingkat risiko yang kinerja yang diinginkan. Hal ini memungkinkan untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan potensi pengembalian investasi sesuai dengan tujuan dan preferensi masing-masing investor. Yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya ada belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Yang pertama ada klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah. Yang kedua ada klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga klasifikasi belanja menurut organisasi. Yang keempat adalah klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintah. Yang kelima klasifikasi belanja menurut kelompok belanja. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan, yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Kesimpulan dari ini adalah peta konsep pemerintahan Kabupaten Bungo anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022. Jelas di sini ada uraian, nominal, serta presentasi dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kesimpulannya,
Eh, Kesimpulan dari APBD Kabupaten Bungo merupakan anggaran yang pendapatan dan belanja daerah yang disusun setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Bungo. APBD ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola keuangan yang baik dan strategi yang tepat, diharapkan pemerintah Kabupaten Bungo dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.